bersama. Bersama. Ya, sudah. Ya, sambun. Ya. Sambun. Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua meyakininya, hanya karena rahmat serta hidayahnya sajalah pada pagi siang hari ini kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka kegiatan Sarasehan penyusunan buku lahir di Sumatera Barat. Ibu saya, Hajah Kartimah Samawi, lahir dari Jawa Barat. Nah, beliau berdua ketemu di Kroya, sama-sama guru taman siswa. Ya, taman siswa cabang Kroya. Ya, taman siswa cabang Kroya, sama-sama guru di taman siswa. Cilacap. Lalu setelah menikah, beliau berdua pindah di Jogja. Kami bersaudara 9 putra putrinya itu semuanya lahir di Yogyakarta. Dan mohon maaf, saya banyak mengerti tentang taman siswa itu dari almarhum bapak dan ibu saya. Salah satunya itu ketika saya mulai dewasa, saya sempat komplain dengan ayah ibu saya, bapak ibu, kenapa kok saya tidak diajari bahasa Minang? Padahal ayah saya kelahiran dari Minangkabau, Sumatera Barat. Kenapa kok saya tidak diajari bahasa Jawa? Katakan, Idam, yang kamu pijak itu bumi apa? Saya bilang bumi Jawa. Nah, perintahnya bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kamu pijak bumi Jawa, langitnya Jawa yang harus kamu junjung. Itu Indonesia. Dan suatu ketika kalau sampai Anda Boy Idam, kamu dapat tugas entah di Papua atau di mana saja di belahan Nusantara kita ini, maka langitnya yang kamu pijak itu yang kamu junjung. Itu Indonesia. Jangan lalu kamu bawa, misalnya kamu dapat bertempat tinggal di Kalimantan, kamu bawa budaya Jawa bisa-bisa ke sana. Lalu yang saya juga tidak mungkin melupakan, ini semua saya meyakini ajaran taman siswa. Apa? Dia menyampaikan, Idam, Indonesia kita ini dibangun lebih dari 700 suku, lebih dari 700 bahasa daerah, lebih dari 700 budaya. Kamu cari negara di dunia ini yang dibangun tadi lebih dari 700 suku, 700 budaya, 700 bahasa daerah. Negara yang jumlah pulaunya lebih dari 17.000. Beliau selalu memberi perbandingannya negara Uni Soviet sekian puluh tahun yang lalu, pada saatnya nanti Nusantara kita akan menjadi mercusuar dunia, dan tanda-tanda itu sudah mulai nampak, ibu bapak saudara sekalian. Nah, saya spesifik ingin saya sampaikan ya, jangan lupa bahwa tadi saya katakan salah satu pendiri bangsa ini adalah Ki Hajar Dewantara yang 3 Juli 1922 mendirikan sekolah taman siswa di Yogyakarta, yang itu menjadi hari lahirnya taman siswa berapa puluh tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Luar biasa betul itu bapak saudara sekalian. Dan apa yang terjadi? Beliau salah satu anggota Dokuritsu Sobe Coasakai, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf, ini
taman siswa kita ini, ya, apakah menarasikan ini tidak? Ya, dengan segala hormat, tugasnya Dokurit Susun Pecuasake, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, waktu itu untuk urusan satu hal, menyusun dasar-dasar Indonesia merdeka. Dan beliau salah satu anggota. Ketika ketemu teman-teman dari PKBTS, saya sarankan kenapa Taman Siswa tidak melakukan studi, ya, untuk tadi Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, risalah, berita acara risalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang ketika itu menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai menyusun bentuk negaranya, terus wilayahnya dan sebagainya. Dan di situ Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu anggota. Dan bagaimana ketika di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita merdeka itu ada di alinea keempat pembukaan UUD 45. Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Ini yang ketiga ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu betul-betul eksplisit usulannya Ki Hajar Dewantara yang narasinya konkret ada di berita acara sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mimpi saya bagaimana semua sekolah taman siswa dari Sabang sampai Merauke, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tingginya, itu narasi-narasi tentang kebangsaan tadi. Tadi di Munawaro menyampaikan salah satu masnya PKBTS jelas sekali itu bagian dari apa toh? Melaksanakan dawuhnya Ki Hajar Dewantara. Nah, dengan segala hormat, ini pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mengusulkan bagaimana PKBTS, nyun sewu dengan segala hormat sekali lagi, kalau memang Majelis Luhur Taman Siswa tidak terpanggil, kenapa tidak PKBTS untuk tadi menarasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar yang disampaikan di Dokurit Susun Pecuasake BPUPK dan di Panitia Persiapan Kemerdekaan dalam upaya menatap masa depan negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik. Monggo dengan segala hormat, kalau selain salah saya nanti berkaitan buku sejarah itu, saya mohon juga, ini sengaja mohon izin di Babang, saya tidak spesifik urusan buku sejarah PKBTS ya, tapi justru saya ingin mengajak semua insan PKBTS dan Nyun Sewu, Idam Samawi, Nyun Sewu tidak hanya retorika mengajak aja. Saya siap didahului, ya, saya siap didahului. Tadi ini bisik-bisik beliau ada rencana nanti 3 Juli. Boleh saya sampaikan? Ya, 3 Juli 2024 akan mengumpulkan semua PD dan PC se-Indonesia. Narasi-narasi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam upaya menatap masa depan NKRI yang lebih baik. Ya, menurut saya kalau pemikiran Bung Karno, Bung Hatta sudah sangat banyak sekali. Tapi dengan segala macam kecil hati,
ketika justru pemikiran-pemikiran Ki Hajar berkaitan dengan negara kesatuan Republik nyaris tidak ada. Ya. Ya. Monggo sambut. Tadi beliau mendadak ada acara penandatanganan kerjasama di Malang. Lalu nilai ini adalah bidang keahliannya adalah pengembangan instrumen, evaluasi pendidikan dan pendidikan ketamanduan. Pernah menjadi kepala lembaga penjaminan mutu UST dan tim ahli BNSP BSKAP 2019, asesor luar biasa. Itu berarti kalau bicara keahlian beliau sangat kompeten karena ahli. Luar biasa. Baik, selanjutnya untuk Ki Hajar Pamadi, beliau selain dia pembina dan ketua Hajar Pamadi. Kalau tadi bicara di masa lalu PKWTS ke depan, kita ingin timbang saran dari keduanya tentang bagaimana seharusnya PKWTS ke depan. Baik, tanpa lupakan waktu karena hanya waktunya hanya singkat, saya persilahkan pada Yuli dulu untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan PKWTS ke depan. Kegiatan Sarasehan penyusunan buku sejarah PKWTS dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, terutama dari Bapak Rektor. Memang karena tadi UST adalah di bawah Yayasan Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yayasan Sarjana Wiyata Taman Siswa merupakan salah satu cabang. Sedangkan nanti di UST di Taman Siswa sendiri juga ada organisasi-organisasi Taman Siswa.